Polda Metro Jaya telah memeriksa 6 saksi kasus dugaan Ketua KPK Firly Bahuri peras Mentan. 2 diantaranya saksi tersebut yakni Syahrul Yassin Limpo dan Kapolrestabes Semarang. Lalu seperti apa pengusutan kasus ini oleh polisi? Kami bahas sore ini bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Sore Bapak-Bapak. Sore. Selamat sore Audrey. Saya mau ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, jadi apakah perlu nih Polri segera panggil Pak Firly? Baik, terima kasih. Kompolnas sendiri tentu dalam hal ini memandang Polri dan KPK itu sama-sama aparat penegak hukum. Dia sederajat dan setara. Di antara salah satunya tidak ada yang superior. Kompolnas tentu menghormati apa yang menjadi kewenangan KPK. Persoalan ini, para koruptor itu jangan sampai tertawa. Batasan tindak pidana korupsi tetap kita dukung dan kita dorong. Kapan KPK itu menetapkan seseorang menjadi tersangka, dilakukan penyelidikan dan penyidikan, tentu sepenuhnya itu menjadi kewenangan KPK. Soal ada pengaduan masyarakat di Polri, tentu semuanya itu diproses dan Kompolnas sebagai pengawas akan melakukan pemantauan. Hanya yang terus kami dorong agar penanganan pengaduan masyarakat dugaan pemerasan, saya menyebutnya oleh oknum KPK ini, benar-benar dilakukan secara profesional dan transparan. Profesionalnya dan transparan. Itu kan Polda Metro Jaya. Kalau memandang kesetaraan dan kesederajatan Polri dan KPK, ya hemat saya sih mestinya itu di Bareskrim ya, atau setidaknya ada supervisi Bareskrim lah terkait dengan penanganan itu agar benar-benar profesional, agar benar-benar sekali lagi profesional, bukti-bukti materialnya benar-benar kuat. Kalau memang itu telah ditingkatkan menjadi penyidikan dan tidak tertutup, termasuk dengan bukti foto ya, koordinasi. Ya, koordinasi dan sinergi itu perlu, kan Pak Menko sudah melakukan itu agar semuanya itu tidak ada hambatan-hambatan. Kalau itu bisa dikoordinasikan. Itu. Oke, baik, saya ke Bang Ray. Bang Ray, seberapa yakin nih bahwa profesionalitas dari Polri ini bisa kemudian benar-benar terlihat pada saat penanganan ini? Katanya tadi kan Pak Yusuf bilang ini sama-sama setara KPK dan juga Polri. Iya, kita tunggu dalam 1 minggu inilah ya, karena kedua-duanya kan sudah dalam proses penyidikan ya, baik yang ditangani oleh KPK maupun yang ditangani oleh kepolisian gitu. Dan dua-duanya sampai saat ini belum ada yang dinyatakan tersangka, baik oleh KPK maupun oleh kepolisian gitu. Padahal prosesnya udah ke penyidikan. Kita tunggu dalam 1 minggu ini. Saya kira kalau dalam 1 minggu ini belum ada juga yang disebut sebagai tersangka dalam peristiwa ini kan ada 2 peristiwa ya. Satu peristiwa yang berhubungan dengan suap, korupsi macam-macam, dan satunya lagi yang berhubungan dengan dugaan adanya penyuapan dan seterusnya itu gitu. Nah, kita tinggal lihat dalam 1 minggu ini. Kalau nggak ada progresnya begini-begini aja, ya tentu wajar kalau kita sentil presiden. Bagaimana 2 lembaga di dalam ranah presiden kok sama-sama seperti terhenti gitu di dalam proses penyidikan, nggak ada yang berani menetapkan satu pun ya sebagai tersangka dan seterusnya gitu. Bang Ray, tapi perlu nggak sih dinonaktifkan sementara misalnya pimpinan KPK yang diduga memeras dan juga ada keterlibatan salah satunya Kapolrestabes Semarang yang beberapa waktu lalu juga diperiksa sebagai saksi? Iya, saya kira kalau pendekatannya struktural hukum pasti ada orang mengatakan belum gitu, itu pendekatan sih. Tapi saya kira Pak Firly bisa juga berkaca dari Syahrul Yassin Limpo ya. Beliau kan juga belum ditetapkan sebagai tersangka. Tapi karena rumahnya sudah digeledah gitu ya, dan sebagainya, beliau dengan inisiatif sendiri menyatakan mundur dari dari jabatan menteri. Nah, kalau Pak Firly harga dirinya istilahnya gitu. Jadi ya, maksudnya moralitasnya, etik. Bang Ray merekomendasikan untuk mundur gitu? Iya, itu maksud saya.
kalau Pak Firly moralitasnya, etiknya, apalagi beliau di KPK itu ya standar moralnya lebih tinggi atau sama dengan SEL, ya beliau sendiri yang menyatakan mundur karena posisinya kan ini sama-sama sudah dalam proses penyidikan gitu, baik yang terkait dengan dugaan adanya suap yang melibatkan Pak Firly maupun terkait dengan adanya suap dan korupsi yang melibatkan SEL gitu. Itu sama-sama. Nah, tinggal sekarang kita lihat moralitas keduanya seperti apa. Apakah satunya tetap bertahan sebagai pejabat negara, satunya udah menyatakan mundur dan mau fokus di dalam proses hukum yang sedang menimpanya gitu. Pak Yusuf, ini kan beberapa saksi sudah saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Salah satunya ada Kapolres Tabes Semarang. Apa rekomendasi yang bisa diberikan Kompolnas mengenai Kapolres Tabes Semarang yang diperiksa sebagai saksi dugaan pemerasan pimpinan KPK ini? Kami sendiri sampai saat ini terus meminta informasi, klarifikasi soal benar atau tidaknya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kalau sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan kan berarti unsur pidananya sudah ada, tinggal dicari siapa pelakunya. Ini yang sedang kami terus lakukan pemantauan. Kalau ada pihak-pihak yang itu dimintai keterangan, katakanlah itu setingkat pimpinan Kapolres Tabes, tentu kami juga berkoordinasi dengan Divisi Propam Polri. Karena kan itu yang dianggap Kapolres Tabes Semarang itu kan perwira menengah paling tinggi, berpangkat komisaris besar. Tentu pendekatan-pendekatan secara etik perlu dikelirkan dulu lah gitu. Kalau tiba-tiba dipanggil sebagai saksi, nah di sini kita lihat profesionalismenya harus benar-benar kuat, sehingga ketika sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan ya berarti nanti jangan sampai tiba-tiba dihentikan walaupun itu secara hukum penghentian penyidikan itu. Berarti ujian juga ya bagi Polri ya, ini Pak Yusuf? Ya, ini yang tidak kita inginkan. Ini yang tidak kita inginkan, profesional dan tuntas. Kalau memang bukti materialnya tidak cukup, ternyata itu persoalan etik, ya KPK sendiri punya dewan pengawas yang kewenangannya sangat kuat untuk memastikan seseorang itu bisa diberhentikan atau tidak di pimpinan KPK itu sudah kuat. Tapi itu wilayah KPK tidak ingin kita campuri. Yang penting bagi Kompolnas, kami ingin memastikan bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang sekarang ini, informasi sementara sudah disampaikan itu penyidikan, ini harus benar-benar kuat. Jangan sampai tersangkanya tidak ada, itu yang pasti, Mbak Audrey. Oke, tapi masalahnya gini, Pak Yusuf dan juga Bang Rey gitu ya, Dewas kan sudah berhari-hari belum kita dapatkan statementnya nih, padahal pimpinan KPK Pak Firly ini sudah beberapa kali kemudian tersangkut dengan kasus untuk menemui begitu ya yang pihak berperkara. Nah ini gimana seharusnya Dewas bersikap, Bang Rey? Aduh, kan sejak dari dahulu saya sudah mengatakan bahwa desain dari struktur KPK baru ini nggak akan banyak mengubah perilaku di lingkaran KPK. Pembentukan Dewas itu saya sudah juga mengatakan berulang kali, ujung-ujungnya hanya akan lebih banyak membenarkan tindakan KPK dibandingkan sebaliknya gitu. Itu yang kita lihat akhir-akhir ini kan. Saya kira persidangan etik yang sebelumnya terkait dengan kasus Pak Tanak itu juga menggambarkan kepada kita bagaimana satu peristiwa yang karena barang buktinya sudah dihilangkan lalu dibebaskan dari tuduhan dugaan adanya pelanggaran etik gitu. Saya khawatir juga kalau Dewan Pengawas KPK berlama-lama yang seperti ini, barang-barang bukti hilang juga lalu kesimpulannya sama juga gitu loh. Perkara nggak bisa dilanjutkan karena barang bukti sudah hilang. Padahal penghilangan barang bukti itu juga satu persoalan tersendiri gitu kira-kira tuh. Tapi kenyataannya Dewas KPK nggak mengungkapnya tuh gitu. Nah itulah yang saya sebut tadi bahwa Dewan Pengawas KPK lah macam-macam dan seterusnya itu pada ujungnya hanya akan bertindak lama-kelamaan akan membenarkan tindakan MK dibandingkan yang sebaliknya, dan itulah yang kita lihat akhir-akhir ini termasuk dalam perkara yang sangat terang benderang seperti sekarang kan. Saya malah menduga kalau sekiranya ini tidak ditangani oleh kepolisian belum tentu. Artinya Bang Ray ini pesimis dengan Dewas KPK?
Iya, kurang lebih begitu. Saya kira nanti mungkin justru proses di kepolisian itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan di Dewan Pengawasnya gitu. Hmm. Dan kemudian kalau untuk Pak Yusuf sendiri, apakah perlu juga untuk sementara meskipun masih menjadi saksi ya, Kapolres Tabes Semarang ini untuk sementara misalnya dinonaktifkan? Dalam hal apa? Tentunya semuanya itu terkait dengan apa sebenarnya keterlibatannya seperti apa. Makanya dalam hal ketika dimintain sebagai saksi, apakah itu undangan klarifikasi, tentu perlu dikoordinasikan dengan pihak Divisi Propam agar SOP, termasuk SOP penanganan tindak pidananya benar-benar sesuai dengan SOP standar etika profesi, sehingga di situ nanti akan terlihat ini dipanggil atau diundang apakah ada persoalan etiknya dulu pasti yang kelihatan gitu. Kalau itu kalau itu ada keterlibatan itu pasti persoalan etiknya dulu yang terlihat, baru unsur pidananya di kemudian hari. Oleh karena itulah kami menyarankan agar sekiranya ini menjadi arahan Divisi Propam Mabes Polri, karena yang disebut-sebut dugaan Kapolres Tabes Semarang itu adalah perwira menengah yang paling atas. Jadi ya bagaimana pengawasan di bidang etika profesinya itu dipastikan dulu. Kok tiba-tiba sudah diperiksa-periksa agar benar-benar profesional ini dilakukan agar tidak menjadi hambatan-hambatan untuk memastikan yang sudah dalam tahap penyidikan ini. Beberapa saksi kan sudah diperiksa, tapi yang belum diperiksa adalah terduganya nih. Apakah perlu diperiksa sesegera mungkin, Pak Yusuf? Gimana? Putus-putus? Iya, ada beberapa saksi yang sudah diperiksa, tapi terduganya ini belum diperiksa alias pimpinan KPK Pak Firly. Apakah perlu diperiksa sesegera mungkin di Polda? Ya itu kan kadang-kadang menjadi bagian dari strategi penyidikan ya. Menjadi penyidikan tidak bisa dipastikan misalnya yang dilaporkan terus langsung diperiksa. Semuanya itu tergantung bukti-bukti material yang sudah dikumpulkan oleh penyidik, yang pasti sekarang sudah disampaikan, direkomendasikan dalam gelar perkara naik sidik, maka bukti-bukti materialnya ini harus mendukung ketika yang ingin dijadikan seseorang yang patut diduga sebagai tersangka itu akan diperiksa, tentu didukung oleh bukti-bukti material. Kapan, besok, itu semuanya sepenuhnya dalam kewenangan penyidik. Audrey, Kompolnas perlu Pak Yusuf ini SOP-nya itu harus betul-betul terpenuhi gitu. Itu menjadikan profesional. Yusuf ya, mohon maaf ya. Di luar hukum dalam kasus ini benar-benar terjaga gitu. Ya. Kita dengarkan dulu Pak Yusuf, coba Bang Rey. Silakan Bang. Saya boleh tanya ya Bung Yusuf, karena dari tadi saya merasa mendengar Bung Yusuf ini seperti meragukan proses yang tengah berjalan di kepolisian ini gitu loh. Ini makanya saya tanya sekarang, karena notasinya terdengar ini seperti Bung Yusuf meragukan proses yang terjadi di kepolisian ini gitu. Ragu ini maksudnya jadinya nggak transparan gitu? Bukan, lebih pada aspek kayaknya bacaan saya dari pernyataan Bung Yusuf itu, polisi ini seperti tidak kuat nih barang bukti gitu loh, masuk ke tahap penyidikan itu gitu. Benar nggak ya dugaan saya itu, Bung Yusuf? Itulah menjadi tanggung jawab Kompolnas sebagai pengawas fungsional. Kami ingin memastikan penanganan kasus itu harus profesional. Profesional itu di dalamnya ya benar-benar perkara itu akan menjadi terang. Itu yang kami tidak inginkan. Sekarang yang dikatakan itu menjadi penyidikan, tapi tersangkanya tidak bisa ditentukan. Yang dikhawatirkan Bung Rey tadi akan berlama-lama, itu yang ingin kami tidak pastikan. Tapi kan naik ke penyidikan bukannya harusnya sudah punya alat bukti yang cukup, Pak Yusuf? Kalau itu terkait dengan bagaimana buktinya itu cukup atau tidak, itu tentu kan dalam kewenangan penyidikan. Tidak bisa kita sampaikan dalam forum seperti ini. Tapi sekali lagi, itu segera dipastikan pekerjaan ini tuntas, sudah dinaikkan penyidikan, maka ya
tersangkanya Oke, tinggal baik. dituju kepada siapa. Itu yang tidak boleh terhambat, terhalang. Kalau memang ada hambatan-hambatan perlu koordinasi dan sinergi, itu perlu dilakukan. Tapi sekali lagi Audrey, koordinasi, sinergi, jangan sampai menghambat kewenangan di antaranya. Kasus korupsi yang ada di KPK berjalan, yang di sini tetap berjalan. Karena ada tidak juga saling ya yang harus menghambat. dibedakan ya dan harus diusut. Saya kembali ke Bang Rey. Bang Rey, ini kan terduganya Pak Firly ini membantah ya bahwa terlibat, kemudian foto-fotonya itu juga bukan pada saat pengusutan kasus, dan bahkan kabarnya juga sesaat lagi Pak Firly juga akan mengadakan konferensi pers. Apa yang dibaca dari tindakan yang dilakukan Pak Firly ini, Bang Rey? Iya, biasalah, semua orang juga akan mengatakan hal-hal yang berbalik dari apa yang sedang disangkakan gitu ya, bahwa foto itu sudah dibuat sejak bulan Mei, sementara kasusnya baru dilakukan proses penyelidikan di awal Januari gitu. Itu saya kira kalau udah sampai ke penyidikan, kepolisian juga nggak akan semena-mena itu melakukannya gitu ya. Artinya ya tinggal uji aja foto itu benar nggak itu bulan Mei gitu ya. Kemudian kasus itu benar nggak dimulai sejak awal Januari, proses penyelidikannya dan seterusnya itu gitu. Itu soal cross check aja sih sebenarnya, itu persoalan yang sangat mudah diungkap oleh kepolisian ya gitu, sehingga kalau betul apa yang disebutkan oleh Pak Firly itu ya tentu ke proses penyidikan itu juga menurut saya ya tidak bisa secepat seperti sekarang kan ini kan cepat sekali tuh dari penyidikan prosesnya gitu. Nah, oleh karena itu ya kita biarkan saja apapun yang mau disampaikan oleh Pak Firly, dan tentu saja penyampaian itu ya akan dibuktikan nanti oleh pihak kepolisian apakah itu benar apa tidak. Soal foto misalnya itu bulan Mei bahwa terjadi di tempat umum, yang gini-ginian sih mau di tempat umum mau di tempat sepi bisa aja gitu, itu nggak ada masalah gitu. Ya tetap soal bisik-bisik aja di tempat umum juga, kalau bisik-bisik kan kejadian juga gitu. Ujian untuk pengungkapan kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada mantan-mentan ini harus diusut secara profesional, itu kata Menko Polhukam Mahfud MD. Terima kasih Bang Rey Rangkuti, terima kasih Pak Yusuf Warshim, sehat selalu semuanya.